Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Sebelumnya apakah Ibu duduknya sudah nyaman? Baik Bu, saya Bida Maulida. Maksud dan tujuan saya di sini akan menjelaskan tentang pendidikan kesehatan pemasangan KB implan. Apakah Ibu bersedia? Baik Bu, jika bersedia, apakah Ibu mengalami keluhan? Tidak ada ya Bu. Sebelumnya apakah Ibu pernah mendapatkan pendidikan kesehatan tentang pemasangan KB implan? Jika belum, saya akan menjelaskan sedikit ya Bu, sebelum dilakukan pemasangan KB implan. Jadi yang pertama itu mengenai pengertian KB implan. Jadi KB implan itu sejenis alat kontrasepsi berupa susuk yang bahannya itu karet bersifat silastik yang akan dipasangkan pada lengan atas. Kemudian cara kerja KB implan itu menekan ovulasi, kemudian ada perubahan lendir serviks menjadi kental dan sedikit, kemudian menghambat perkembangan siklus pada endometrium. Dan selanjutnya itu ada keuntungan KB implan itu sendiri. Jadi KB implan itu sendiri cocok untuk wanita yang tidak boleh menggunakan jenis obat yang mengandung estrogen. Kemudian dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, yaitu 5 tahun. Kemudian efek dari kontrasepsi ini berakhir jika implannya itu dilepas, kemudian mengalami perdarahannya itu sedikit. Kemudian resiko terjadi kehamilan ektopik atau kehamilan di luar rahim itu kecil dibandingkan dengan pemakaian alat kontrasepsi dalam rahim. Selanjutnya itu ada kerugian dari KB implan itu. Susuk KB implan itu harus dipasang dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sudah terlatih. Kemudian lebih mahal, kemudian sering terjadi perubahan pola haid atau pola menstruasi, kemudian aksetomnya tidak dapat berhenti sekehendaknya sendiri. Jadi aksetomnya itu tidak berhenti ketika aksetor itu tidak dilepas. Kemudian beberapa orang wanita belum mengenai atau belum terlalu kenal dengan KB implan sendiri, mungkin itu belum tahu tentang KB implan. Kemudian kontraindikasinya itu kehamilan atau disangka hamil, kemudian memiliki riwayat kanker payudara, kemudian memiliki penderita riwayat penyakit akut, kemudian memiliki riwayat kelainan jiwa, riwayat penyakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus, kemudian kehamilan ektopik. Selanjutnya indikasinya itu wanita yang ingin memakai kontrasepsi untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian wanita yang tidak boleh menggunakan pil KB yang mengandung estrogen. Kemudian efektivitas dari pil KB implan ini yaitu efektivitas tingginya itu angka kegagalan normal itu kurang dari 1/100 wanita per tahun dalam waktu 5 tahun pertama. Kemudian efektivitas normal berkurang sedikit setelah 5 tahun, dan pada tahun ke-6 kira-kira itu 2,5 sampai 3% akseptornya itu menjadi hamil. Selanjutnya efek samping menggunakan KB implan itu ada amenorea, kemudian perdarahan bercak atau disebut spotting itu ringan, kemudian bertambahnya berat badan, kemudian bisa perubahan dari nafsu makan itu sendiri, kemudian infeksi pada daerah insersi atau daerah saat memasangkan KB implan itu sendiri. Kemudian ada waktu pemasangan KB implan, yaitu sewaktu haid berlangsung, kemudian setiap saat asal diyakini klien tidak hamil, kemudian bila menyusui 6 minggu sampai 6 bulan pasca persalinan, kemudian saat ganti
cara dari metode yang lain. Kemudian pasca keguguran. Baik Bu, dari penjelasan saya, apakah Ibu sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Baik Bu, jadi pendidikan wisatanya sudah selesai mengenai pemasangan KB implan itu sendiri. Jadi kalau Ibu sudah mantap, selanjutnya saya akan melakukan pemasangan KB implan ya Bu. Kemudian Ibu juga sudah memenuhi syarat dan juga yakin. Saya akan menyiapkan alatnya. Selanjutnya saya akan menyiapkan alat untuk pemasangan KB implan. Itu ada masker, handscoon, kemudian ada duk yang berlubang, kemudian ada pengalas, selanjutnya ada lidokain, terus ada tempat nantilah klorinnya, kemudian ada kasa steril, terus ada spuit, pinset, stroker, betadine, kemudian ada skabul. Terus langkah pertama itu saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu menggunakan masker, selanjutnya menggunakan handscoon. Kemudian masukkan lidokainnya itu di dalam spuit. Setelah itu siapkan pengalasnya. Dan ini sebagai tangan untuk memasang KB implannya. Kemudian beri dulu yang lubang. Kemudian lakukan pada lengan pasien itu, suruh menyisingkan bajunya, kemudian dibersihkan dulu dengan antiseptik secara sirkuler. Kemudian setelah itu beri anestesi yang tadi dengan spuit. Kemudian ketika sudah ada gelembung itu, kemudian tarik secara perlahan-lahan dan masukkan lidokainnya secara pelan-pelan. Jangan ditarik kuat dulu spuitnya, pindah ke bagian sebelah kiri. Nah, setelah itu tunggu 5 menit, tanyakan kepada ibu apakah terasa sakit. Jika tidak, lakukan imunisasi menggunakan skabul sekitar 2 mili. Setelah itu masukkan ya, setelah dilakukan penyayatan kecil atau insersi itu, kemudian kita masukkan kapsul KB implan dengan menggunakan stroker. Dorong terus perlahan, kemudian membentuk huruf V. Dorong kabelnya, kemudian dimasukkan kapsul KB implannya. Terus jika sudah, kita raba terlebih dahulu, kita genjal-genjal itu pada lengan ibu. Kemudian setelah itu
kita menggunakan pijat, yaitu menekan kulit bagian atas dan kulit bagian bawah. Kemudian kita tutup menggunakan depan atau kasa steril. Terus kita plester. Selanjutnya kita segera dalam menggunakan klorin. Alhamdulillah Ibu, pemasangan KB implannya sudah selesai. Saya akan membereskan alat yang dipegang ya Ibu. Cuci tangan. Alhamdulillah Ibu, saya akan melakukan dokumentasi ya Bu. Pemasangan KB implannya sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.